Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, kita mesti move dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita terpuruk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hijrah belum bro? Belum? Ya Allah, nunggu apaan lagi? Nunggu mati? Nunggu sakit? Nunggu atau udah kena banyak hal-hal mudarat yang di atas dunia ini? Kalau nunggu mati emang lu yakin hidup lu masih lama? Nunggu tua? Emang sampai tua apa? Ternyata saya dengar kabar, alhamdulillahnya ya, banyak teman-teman kita yang sekarang sudah ikut serta di program-program hijrah. Masya Allah, banyak dari kalangan-kalangan para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh lulusan pondok. Mereka membuat bentuk kesibukan-kesibukan untuk mengantar orang-orang banyak melaksanakan ibadah hijrah. Tapi ternyata ada problem tersendiri. Pertama, problemnya terhadap orang-orang yang belum berhijrah, dan yang kedua problemnya kepada orang yang berhijrah. Nah, kenapa? Ketika kita berhijrah ternyata mulai nih dibully, diajak begini, sok alim lu, sok asik lu, sok kiai lu, sok ustad lu, kayak udah bener aja. Emang sesalah itu ya kita berhijrah? Senaif itu apa memang? Allahu Akbar. Sampai ada juga yang bilang begini, lu sok alim gak bakalan dapat kerjaan, lu sok baik gak bakalan dapat pergaulan. Allahu Akbar. Teman-teman perlu sadar deh. Jadi ini untuk penguat kita semuanya yang muda-muda terkhusus dalam berhijrah, dalam melangkah kepada jalan yang kebaikan. Allah itu sudah berjanji di dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, kita mesti move dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita terpuruk. Oke, kebiasaan entah itu begadang malam yang gak pakai kesudahan, salah pergaulan terkena dengan minum-minuman, belum lagi efek dengan salah pergaulan yang mengakibatkan banyak eksploitasi diri kita yang tidak tahu arah dan tujuannya. Sementara kesehatan kita udah bermasalah nih, masih muda, belum tua lu udah uzur, udah banyak kejadian-kejadian yang sekiranya membuat lu terpuruk. Nauzubillah min zalik. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapapun yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillah, orang yang melangkahkan dirinya dari tempat dia berasal dengan tujuan untuk memperbaiki diri. Sederhana itu hijrah begitu bro. Lu nggak mesti ke Mekah, lu nggak mesti ke Madinah, lu nggak mesti ke Pakistan, lu nggak mungkin ke di sana tempat-tempat, atau bahkan mohon maaf sampai mau ke Palestina. Syukur-syukur ada kemudahan berangkat. Oke, kalau nggak ada, nggak usah pentingin lu bisa berangkat atau tidak. Hijrah itu konteksnya adalah lu bergeser memperbaiki diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah janji kepada orang yang berhijrah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Bagi siapapun mereka yang sudah teguh menjalani prosesnya untuk berangkat dari tempat keterpurukannya, niscaya kata Allah Azza wa Jalla, mereka akan mendapatkan di bumi ini pertama tempat hijrah. Dalam artian lu wajib punya rombongan, lu nggak boleh sendiri, lu harus masuk ke circle yang memang orang hijrah. Lu nggak bakalan bisa hijrah kalau lu nggak keluar dari circle lu. Bodoh amat terhadap apapun kata orang, nonsen, nggak ada gunanya. Keluar ke circle, kata Allah Azza wa Jal, jadi fil ardi muraghaman, lu akan ketemu dengan circle lu tempat berhijrah, katsiran wasa'ah, dan tempat itu akan diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah Azza wa Jal. Selanjutnya dengan ayat Allah mengatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalaupun memang lu berangkat dari tempat keterpurukan lu tadi dalam keadaan Allah emang ambil nyawa lu di saat itu, udahlah, husnul khotimah, nggak susah kok. Nggak perlu mungkin kita so alim yang memang ngaji setiap hari, ya syukur alhamdulillah.
Lu cuman menjalankan sholat, ambil wudhu yang ringan-ringan, yang bener aja, udah sudah. Nggak perlu lu ekstra, ya Allah Ustadz aku tato ini harus dihapus segala macam. Bisa dihapus alhamdulillah, nggak bisa dihapus nggak usah masalah. Toh sebelumnya lu juga bukan dari orang yang alim-alim bener kok. Lu memang nggak tahu kok ketika bertato kan lu nggak sadar. Lu masih sibuk dengan dunia setan. Udahlah tinggalin ceritanya. Terkait bagaimana masa lalu, itu urusan masa lalu. Kata Allah Azza wa Jalla, kalaupun memang meninggal dunia, itu sudah tercatat sebagai husnul khatimah. Allahu Akbar. Bahkan di dalam ayat ini Allah mengatakan katsira wasa'ah, rizki orang yang berhijrah tadi itu sudah dikunci oleh Allah. Lu nggak panik lagi bos. Ketika lu berhijrah, soalim lu ninggalin kerjaan, soalim lu sok oke lu, sok baik lu, nggak mau lagi terlibat dunia ini dunia itu. Bro, tenang. Yang ngatur rizki Allah, yang memberikan rizki Allah. Lu hanya perlu memperbaiki diri, move dari keterpurukan lu. Nggak usah lagi mikir nunggu tua buat hijrah, jangan. Kalau sampai tua, kalau nggak sampai, lu jangan lagi mikir nunggu sakit-sakitan. Emang lu sakit bisa ibadah? Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain? Jangankan mau ngaji, sholat aja enggak. Kenapa terbaring bos? Udah pasang infus, mohon maaf, udah terkena penyakit stroke, belum lagi diabetes, belum lagi asam lambung, belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Emang lu nunggu seperti itu mau hijrah? Atau mungkin belum sampai sakit lu udah ninggal duluan? Bro, sadar. Ini momen kita harus peringatin kepada diri kita masing-masing bahwasanya apapun yang kita jalani dalam proses hijrah ini, kita harus punya keteguhan. Makanya Allah juga mengingatkan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 58 dengan kalimat wallazina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan orang-orang yang berhijrah itu, kata Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka terbunuh atau mati di perjalanan, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rizki, dan rizki ini berupa surga. Orang yang beriman itu yang dikejar juga surga. Dah. Orang yang ngaji rutin, yang sholatnya rutin, yang puasanya rajin, itu dikejar juga surga bos. Jangan menteng-menteng lu minder gara-gara baru hijrah, lu mengatakan, ya Allah, entah dapat entah enggak, ini surga. Nggak usah. Surga itu urusan Allah. Janji Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ini Allah mengatakan, wallazina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Ketika lu ninggal sekalipun, amal lu belum banyak, tetapi kesungguhan etikat lu untuk berubah ke jalan yang lebih baik, itu akan dihadiahkan oleh Allah berupa rizki yang baik. Dan rizki yang baik ini dihantarkan salah satunya berupa surga. Itu nanti di alam kubur engkau dicatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Bahkan setiap dosa-dosa yang pernah kamu lakukan selama di atas dunia, Allah akan ampuni dan Allah hapus semua cerita tersebut. Bukankah kita pernah mendengar seorang pelacur, mohon maaf, cuman ketika beliau ingin niatnya hijrah, ada seekor binatang yang kehausan, ada yang mengatakan kelaparan, cuman ngasih makan anjing kok. Terhina binatangnya, dikasih makan. Tetapi dengan niatan, ya Allah, ini semoga menjadi jalanku untuk lebih baik. Allahu Akbar. Cuman perantara ngasih makan anjing, sholat pun belum bos, puasa enggak, ibadahnya aur-auran, maksiatnya lebih parah. Tetapi Allah terima niatnya. Kita pernah lagi dengar suatu cerita. Seorang pemuda yang sampai udah membunuh 100 orang bos. Sudah pernah sholat? Belum. Bahkan mandi taubat pun belum. Tetapi dia ingin, ya Allah, aku kepingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Berjalan kaki. Kurang lebih sekian kilometer. Ternyata cuma lebih setengah telapak kaki dari perhitungan perjalanannya. Berarti ini orang sungguh-sungguh. Beribut malaikat, antara satu mau narik ke neraka, satunya lagi masuk ke surga karena niatan baik. Allah memberikan putusan kepada malaikat, ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Apalagi yang kita tunggu dalam kehidupan ini, kawan-kawan? Terkait musibah, halang rintang, gelombang yang terjadi pada proses kehidupan ini dalam kita move, berjalan proses hijrah, sudahlah, nikmati aja. Bukankah kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang sekarang?
Bukankah dulu kita lebih parah mungkin? Kita hijrah, kita mengejek orang lain. Ternyata ketika kita hijrah, kita yang diajak. Sudahlah, nikmati saja. Yang terpenting, jangan lalai terhadap dunia. Apapun itu yang sudah kita jalanin, bagaimanapun ombak yang kita hadapin, selagi niatan kita baik, Allah bersama kita. Selagi kita masih bersungguh-sungguh dalam perbuatan-perbuatan baik, insya Allah, kalaupun memang harus ajal yang kita temui dalam perbuatan baik kita, maka Allah pastikan nikmat yang diberikan kepada kita adalah surga yang kita nanti-nantikan. Semoga ini menjadi salah satu pengingat bagi diri kita semuanya. Saya atas nama Sayyidina Ali, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.